Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azralia Sriningsi dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Nah, di video kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Nah, untuk IP address sendiri ada IP address versi 4 dan ada juga IP address versi 6. Nah, kita akan membahas IP address versi 4. IP address versi 4 ini berisi 32 bit. IP address ini juga memiliki 4 oktet. Dan cara penulisannya yaitu X, 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 X. X tersebut berisikan angka. Angkanya mulai dari 0 sampai 255. Tidak ada yang min 1, min 2, min 3, bahkan lebih. Misalnya 256, 270, dan lainnya. Jadi selalu dimulai dari 0 sampai 255. Contohnya di sini kita mempunyai IP address 192.168.1.1. Sebenarnya untuk IP tersebut tidak dibebaskan, jadi bisa berapa saja, asalkan tidak melebihi dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IP address yang benar itu adalah menggunakan /24, seperti ini. Nah, apakah kalian tahu /24 itu apa? Jadi, /24 itu adalah prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar tentang subnetting. Nah, sebelumnya kalian tahu apa itu subnetting? Jadi, subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut subnet. Teknik ini membantu dalam pengelolaan alamat IP secara efisien. Tujuan dari subnetting yaitu efisiensi alokasi IP, peningkatan kinerja, keamanan yang lebih baik, manajemen yang lebih mudah, fleksibilitas, skalabilitas. Pada subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Untuk total IP-nya kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah 32 kurangi prefix. Nah, jadi 32 itu didapatkan dari bit IP address versi 4. Dari sini. Dan setelah itu kita langsung masukkan saja 32 dikurangi 24. Dan hasilnya adalah 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Nah, jadi 2 pangkat itu udah terbentuk dari awal mulanya. Untuk 8 tersebut didapatkan dari hasilnya. Dan hasilnya adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Dan itu adalah total IP yang bisa dipakai pada /24. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Kita akan mencari subnet. Subnet mask itu sama saja dengan prefix. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai pada konfigurasi Cisco menggunakan subnet mask. Jika di Winbox konfigurasinya menggunakan prefix, untuk di Windows konfigurasinya menggunakan subnet mask. Itu sama saja. Rumus untuk mencari subnet mask itu adalah 256. 256 tersebut didapatkan dari hasil 0 sampai 255. Kemudian dikurangi 256 juga.
dan hasilnya adalah 0. Untuk penulisannya itu seperti ini. Yang diganti itu ujungnya saja untuk subnet mask. Setelah itu kita akan mencari IP network. Untuk mencari IP network itu, IP network adalah IP awal, dan IP awal itu adalah dari angka 0. Jadi untuk IP network adalah 0. Setelah itu untuk IP broadcast atau IP terakhir, yaitu 255. Dan untuk mencari IP rank itu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 254. Kita akan menjawab contoh soal ini. Dan langsung saja, untuk rumus total IP yaitu 32 dikurangi prefix yaitu 32 dikurangi 26 dan hasilnya adalah 6. Langsung saja kita pangkatkan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Nah, untuk mencari subnet mask yaitu 256 dikurangi 64 dan hasilnya itu 192. Yang penulisannya seperti ini. Dan untuk mencari IP network yaitu IP networknya yaitu 0. Dan untuk IP broadcastnya itu adalah 63. Dan untuk IP ranknya itu adalah 1 sampai 62. Seperti itu. Kita akan lanjut contoh soal kedua. IP-nya 10 /27. Kita juga sama akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Langsung saja, 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5.
Setelah itu kita pangkatkan 2 pangkat 5, hasilnya itu 32. Dan untuk subnet masknya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Dan untuk penulisannya itu seperti ini. Dan untuk mencari IP networknya yaitu 0, dan IP broadcastnya yaitu 31. Kita bisa lihat bahwa /27 itu hanya bisa dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya itu 50. Bahwa 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcastnya masuk, karena untuk /27 itu hanya bisa 30 saja IP yang bisa dipakai. Nah, jadi di sini ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah untuk lanjutannya. Misalkan di sini blok subnet pertama dari 0 sampai 32. Dan untuk blok subnet yang keduanya adalah 32. Sudah. Untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 dan hasilnya 64. Dan 64 dikurangi 1 hasilnya adalah 63. Nah, itu adalah IP broadcast, yaitu 63 blok subnet yang kedua. Jadi yang 50 ini telah masuk ke blok subnet yang kedua. Dan misalnya kita rubah soalnya menjadi 70. Yaitu 10.10.10.70/27. Dan kita cari blok subnet selanjutnya, yaitu 63 tambah 1 sama dengan 64. 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96. Dan 96 dikurangi 1 yaitu 95. Ini kita tulis terlebih dahulu 64, dan IP broadcastnya adalah 95. Dan itu untuk IP blok subnet yang ketiga, bahwa 70 sudah masuk ke blok subnet yang ketiga. Dan kita masukkan IP rank, kita masukkan IP blok subnet yang ketiga, yaitu 63 sampai 94. Dan kalian harus ingat bahwa blok subnet pertama dan kedua itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita akan melanjutkan membahas mengenai IP publik dan IP private. Untuk IP publik itu adalah IP yang bisa diakses semua orang dan dimanapun itu. Contoh misalnya di sini kita mempunyai facebook.com. Dengan IP-nya misalkan 10.10.10.10. Ini bisa diakses di mana saja, bisa di kantor, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Dan contoh lain misalnya google.com dengan IP-nya yaitu 8888. Nah, ini juga bisa diakses di mana saja. Dan untuk IP private sendiri adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja.
Karena IP private itu seperti namanya, private. Jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Tidak bisa lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri, fungsinya itu untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet. Misalnya di sini contohnya kita memiliki PC1 terhubung ke switch, dan switch terhubung ke PC2. PC2 terhubung ke PC3 menggunakan kabel, dan kabelnya itu adalah STP. Untuk konsep switch itu, misalnya di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.1.1 untuk PC1. Lalu untuk PC2 192.168.1.2. Lalu untuk PC3 itu 192.168.1.3. Nah, untuk slashnya itu adalah 192.168.1.0/27, yaitu 32 IP yang bisa dipakai. Ini dalam blok subnet yang sama bisa dihubungkan dan bisa berkomunikasi. Untuk router sendiri, fungsinya itu untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalnya, di sini kita mempunyai versi seperti tadi. Seperti ini. Hampir sama seperti tadi. Dari switch ini ada kabel yang terhubung, yaitu router ke sini. Lalu dari router ke PC4 dengan IP 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnet. Untuk router sendiri bisa menghubungkan device-device ke blok subnet yang berbeda. Jadi PC4 bisa berkomunikasi dengan PC2 yang berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai topologi seperti ini. Jadi kita tambahkan 2 PC di sini. Dan kita tambahkan switch. Kita tempatkan di sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel dari PC1 ke switch dan dari PC2 ke switch. Setelah itu kita konfigurasi IP address di PC1. Kita klik desktop, kemudian IP configuration, dan kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.10. Setelah itu kita tambahkan subnet mask-nya, yaitu 255, 255, 255, 255, 224. Nah, setelah itu kita tambahkan IP address dan subnet mask di PC2. IP address-nya itu adalah 10, 10, 10, 11. Dan untuk subnet mask itu masih sama seperti tadi, 224. Seperti itu. Nah, setelah itu
kita klik 2 kali pada PC 1, kemudian kita klik desktop, kemudian command prompt, kemudian kita klik ping 10 10 10 10, kemudian enter. Nah, jadi jika tampilannya seperti ini, komunikasi antar PC-nya itu telah berhasil. Dan kita akan ketik lagi ping 10 10 10 11, kemudian enter. Nah, pada PC 2 juga sudah berhasil hubungan antara komunikasinya. Kemudian setelah itu kita buat ruangan kedua. Kita masukkan switch di sini. Kemudian kita tambahkan 3 PC. 1, kemudian di sini 2, dan 1 lagi di sini 3. Nah, setelah itu kita konekkan kabelnya dari PC 3 ke switch. Kita pilih kabelnya, lalu kita konekkan dari PC 3 ke switch, kemudian PC 4 ke switch, dan terakhir dari PC 5 ke switch. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP address dan subnet mask seperti tadi. Pilih desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP addressnya. Itu 10 10 10 3 3. Nah, untuk subnet masknya itu 255 255 255 224. Seperti itu. Kemudian kita konfigurasi di PC keempat. Sama seperti tadi, kita tambahkan IP address 10 10 10 34, dan subnet masknya itu masih sama seperti tadi, yaitu 255 255 255 224. Kemudian kita konfigurasi PC ke-5 seperti tadi, 10 10 10 35, dan subnet masknya itu masih sama seperti tadi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita coba komunikasi terlebih dahulu antar PC-nya. Kita kirimkan paket pada PC 3 ke PC 4 seperti ini. Nah, di sini ada teks successful, jadi artinya itu sudah berhasil. Nah, kita juga akan mencoba mengirimkan paket dari PC 4 ke PC 5. Nah, successful lagi, jadi berhasil. Kita juga akan coba mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 3. Successful. Nah, jadi semuanya sudah sukses itu untuk praktik switch yang kedua. Kemudian setelah itu kita masukkan router dan kita langsung konekkan saja. Kita masukkan router dan kita pilih yang paling ujung. Nah, ini. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita langsung konekkan dari switch ke router. Seperti ini. Dan kita konekkan lagi dari router ke switch seperti itu.
Selanjutnya kita masuk pada menu option. Kemudian reference. Kemudian interface, dan kita hilangkan always show port labels in logical workspace, dan udah off ya di sini. Jadi kita tidak perlu me-off-kan lagi, atau jika kita aktifkan maka tampilannya seperti ini, FA dan FA seperti itu. Dan untuk FA ini namanya adalah interface. Setelah itu langsung saja konfigurasi, karena ini sudah beda blok subnet. Jadi ruang 2 tidak bisa saling komunikasi. Agar bisa saling berkomunikasi itu harus menggunakan router. Nah, fungsi router ini adalah untuk menghubungkan blok subnet pada device yang berbeda. Kita klik router tersebut, kemudian masuk menu config. Setelah itu kita pilih ini, fast kosong. Kemudian kita masukkan IP configuration, IP address-nya kita masukkan, dan kita juga masukkan subnet mask-nya seperti tadi, 255, 255, 255, dan 224. Dan kita juga jangan lupa mengaktifkan statusnya menjadi aktif seperti ini. Nah, kemudian kita klik lagi pada router tersebut. Kita pilih fast ini yang pertama. Kita masukkan IP address seperti tadi, dan IP address-nya itu 10 10 10.33. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya seperti tadi, dan kita aktifkan lagi. Nah, IP yang tadi itu adalah IP gateway. Jadi nanti pada setiap komputernya kita masukkan IP gateway-nya. Nah, lalu masuk pada PC 1, kemudian klik desktop. Kemudian setelah itu kita masukkan IP gateway-nya di sini. Nah, IP gateway-nya itu adalah 10 10 10.1 seperti itu. Nah, untuk ke PC 2 juga sama seperti tadi. Kita masukkan IP gateway-nya 10 10 10.1 seperti itu. Nah, untuk PC 3, 4, dan 5 kita masukkan juga IP gateway-nya, yaitu IP configuration, dan kita masukkan 10 10 10.33. Kita masukkan juga di PC keempat seperti tadi, 10 10 10.33. Kemudian di PC terakhir yaitu PC kelima, kita masukkan lagi 10 10 10.33. Itu. Dan kita coba kirimkan paket dari PC 3 ke PC 4. Dari PC 3 ke PC 4. Nah, successful. Jadi berhasil. Kemudian kita juga mencoba mengirimkan paket dari PC 4 ke PC 5. Seperti itu. Nah, successful juga, jadi berhasil. Nah, kita coba lagi dari PC 5 ke PC 3.
successful. Gitu. Semuanya sudah sukses dan kita akan coba komunikasi antara ruangan 2 ke ruangan 1. Dan kita coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Dari PC 2, dari sini ke PC 3. Nah, successful. Kemudian kita akan mencoba dari PC 1 ke PC 5. Nah, valid. Kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Successful. Nah, dan hasilnya itu successful semua. Jadi sudah selesai seperti ini.